进攻！不必大惊小怪，安营扎寨，壁的正对面。赤壁之战，埋下阵势。 Part kedua ini dimulai dengan Sang Xiang yang telah berhasil menyelinap masuk ke markas Cao Cao. Ia menyamar sebagai prajurit biasa. Sementara itu, Cao Cao bersama para jenderal utamanya sedang asik menyaksikan prajurit mereka bermain cuju. Ia menyuruh prajuritnya berlatih cuju agar fisik mereka kuat menghadapi perang ini. Di sisi lain, Cao Yu bersama aliansinya sedang bermain lempar panah sambil berdiskusi tentang cara menghadapi Cao Cao. Di tengah pandemi COVID ini, rupanya banyak dari prajurit Cao Cao yang positif corona, dan lebih dari 100 prajurit telah dinyatakan tewas akibat virus ini. Sang Xiang yang mengetahui hal itu segera mengirim surat kepada Zhuge Liang lewat merpati pos. Namun, merpati yang dilemparnya malah mengenai kepala komandan batalion yang bernama Su Cai. Sejak itu, Sang Xiang berteman dengannya. Kemudian di malam harinya, Cao Cao mengeluarkan cara liciknya dengan mengirimkan mayat-mayat prajuritnya ke markas musuh. Hingga tibalah keesokan harinya, para prajurit aliansi menemukan perahu yang berisi mayat itu dan mengangkatnya ke daratan. Akibat dari kejadian ini, beberapa dari prajurit aliansi terpapar COVID dan harus terpaksa dikarantina. Teman-teman jaga kesehatan ya, jangan lupa pakai masker dan tentu saja nonton video saya. Setelah itu, Liu Bei membawa semua pasukannya pergi meninggalkan aliansinya, sebab wabah virus ini tidak terkendali dan mengancam nyawa semua prajuritnya. Cao Cao yang telah mengetahui hal itu langsung memerintahkan Jiang Gan pergi menemui Cao Yu untuk menyuruhnya segera menyerah. Di sisi lain, Cao Yu menyuruh Zhuge Liang membuat 100.000 anak panah, dan sebaliknya Zhuge Liang menyuruhnya untuk melenyapkan Cai Mao dan Chang Yun. Keesokan harinya, Zhuge Liang meminta Lu Su menyiapkan 20 kapal dan mereka segera berlayar menuju ke markas Cao Cao. Pada saat yang bersamaan, Jiang Gan tiba di markas Cao Yu. Mereka bernyanyi dengan gembira sambil minum-minum. Kemudian, Cao Yu sengaja menjatuhkan sebuah surat yang ia selipkan di lengan pakaiannya dan Jiang Gan mengambilnya pada saat Cao Yu tidur. Cao Yu rupanya telah menyiapkan rencana untuk melenyapkan kedua jenderal utama angkatan laut Cao Cao dengan meniru tulisannya. Zhuge Liang bersama Lu Su tiba di depan markas Cao Cao dan sesuai yang ia prediksi sebelumnya jika cuaca akan berkabut. Lalu ia memerintahkan bawahannya untuk memutar semua kapal hingga membentuk barisan yang sejajar dan memancing pasukan musuh menyerang mereka dengan panah. Pasukan Cao Cao terus-menerus menembakkan panah hingga kapal yang berisi orang-orangan sawah itu menjadi penuh dengan anak panah, dan mereka pun pulang dengan gembira. Setelah itu, Cao Cao yang marah langsung mengeksekusi mati Jenderal Cai Mao dan Chang Yun. Zhuge Liang dan Cao Yu sama-sama telah menyelesaikan misi mereka dengan sempurna.
Singkat cerita, keesokan malamnya, Sang Siang kembali dari penyamarannya. Ia membawa peta markas Cao Cao yang telah ia gambarkan sebelumnya. Kemudian mereka mulai mengatur rencana menyerang markas Cao Cao dengan api. Tetapi arah angin tidak berpihak kepada mereka. Lalu Zhuge Liang kembali menunjukkan keahliannya dengan meramal arah angin yang akan berubah besok malam. 就是暖暖的东南风由东南往西北吹。唯一熟悉这里气候的蔡瑁，必须想办法推迟曹操的进攻。 Setelah itu, istri Cao Yu yang bernama Xiao Qiao pergi ke markas Cao Cao dengan tujuan menghentikan perang ini, dan ia juga sedang hamil. Ternyata Cao Cao memulai peperangan ini hanya demi mendapatkan istri Cao Yu. 你是为了我才打这场仗的。 Keesokan malamnya, hari yang ditunggu pun akhirnya tiba. Sun Quan bersama semua pasukannya telah siap berperang melawan Cao Cao. Di sisi lain, Cao Cao bersama pasukannya juga sudah bersiap menyerang mereka. Nah, di sini Xiao Qiao malah mengajaknya minum secangkir teh guna mengulur waktu. Hingga angin timur pun datang dan menguntungkan pihak Sun Quan. 下回可还不保密？呵，下回咱要变一试。你们看，这是什么风？是东风让天下？不可能！ Mereka mulai maju dengan kecepatan penuh dan menyerang angkatan laut Cao Cao dengan api. 莲花！ Pasukan Sun Quan terus menyerang dan meledakkan semua kapal Cao Cao yang seketika merubah tempat itu menjadi lautan api. Kemudian pasukan Liu Bei bergabung bersama mereka menyerang Cao Cao. Dan ternyata Cao Yu sebelumnya telah merencanakan ini untuk mengelabuhi Cao Cao. Para jenderal Liu Bei berhasil menerobos gerbang timur dan barat markas Cao Cao. Dan kemudian disusul pasukan aliansi yang berhasil menerobos gerbang utama. 刘备联军，刘备，不投降！前攻大门，后攻击！ Pertempuran berlangsung hingga ke pagi harinya, yang dimana pasukan aliansi telah berhasil menjatuhkan seluruh pertahanan musuh hingga menyisakan pasukan utama Cao Cao. 丞相，南西三面都被攻破了。 Pasukan aliansi yang tidak ingin membuang waktu terus maju menyerang ke dalam markas dan berhasil menembus barisan utama pertahanan Cao Cao. Nah, di sini Sang Siang melihat sahabatnya tewas di hadapannya. Kemudian Xiahou Dun yang kesal pergi mencari Xiao Qiao untuk membunuhnya. Sementara itu, Cao Yu bersama Zhelong masuk ke dalam kemah mencari Cao Cao dan Xiao Qiao. 因为这个贱女人，我就杀了这个将士。 Cao Yu berhasil menemukan Cao Cao. Nah, di sini Cao Cao menyuruh mereka semua menyerah dan berlutut di hadapannya. Jika tidak, ia akan membunuh Xiao Qiao. 统统给我跪下！把他们都杀光了！怒杀小九。 Zhelong secara diam-diam naik ke atas menyelamatkan Xiao Qiao yang kemudian disambut oleh Cao Yu. 站住！ Di saat yang bersamaan, Sun Quan memanah Cao Cao, namun tembakannya hanya mengenai rambutnya saja. Setelah itu, ada hal yang menarik terjadi di sini, yang dimana Cao Yu mengampuni nyawa Cao Cao, dan mereka semua pulang dengan kemenangan. Di akhir film, kita akan diperlihatkan Cao Yu berpamitan dengan Zhuge Liang. 一次联盟让我结识了一帮生死之交，也不会忘记。 Dan film ini pun selesai.
Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya harap kalian semua terhibur. Jika teman-teman suka video dari saya, maka jangan lupa untuk subscribe, like, dan share supaya saya semakin bersemangat. Oke lah, sampai di sini dulu video kali ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. See you next video dan ciao.